Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, pada sore hari ini kita dalam perkuliahan perdana mata kuliah antena ya kita hari ini, antena dan propagasi. Dan ini kuliahan di semester baru. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Ini saya coba untuk hadirkan perkuliahan melalui YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk rekan-rekan belajar dan juga agar dapat diulas kembali jika memang rekan-rekan membutuhkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan pada website POS Universitas Mercu Buana, bahwa kita di pertemuan perdana ini akan masuk pada gambaran umum tentang sistem telekomunikasi. Kenapa itu disampaikan? Karena sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih detail tentang antena dan juga propagasi gelombang, ada baiknya bahwa kita membuka kembali atau merefresh kembali pemahaman kita tentang gambaran umum tentang sistem telekomunikasi. Oke, kita langsung masuk pada PPT. Seperti yang saya sampaikan bahwa pembahasan pada pertemuan perdananya adalah tentang pengenalan sistem telekomunikasi. Oke. Seperti kita tahu bahwasanya, dan teman-teman juga paham, dalam telekomunikasi paling tidak ada dua kategori umum yang terkait dengan sistem telekomunikasi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah saluran transmisi, di mana saluran transmisi ini adalah menghubungkan antar jaringan, baik itu berupa kabel, fiber optik atau kabel tembaga. Dan yang kedua adalah kategori komunikasi dengan sistem radiasi elektromagnetik, atau yang kita kenal dengan sistem telekomunikasi nirkabel atau wireless. Nah, sistem komunikasi dengan radio atau gelombang elektromagnetik ini banyak dan sangat familiar saat ini, ya. Rekan-rekan juga sudah banyak menggunakannya. Seperti yang paling dekat dengan kita adalah komunikasi dengan perangkat seluler, ya kan? Teman-teman menggunakan handphone setiap harinya dan menggunakan smartphone teman-teman untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari pekerjaan, mulai dari komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan teman, ataupun juga berupa hiburan. Nah, sistem komunikasi seluler ini di mana perangkat smartphone kita terhubung melalui antena yang menghubungkan antara handphone kita dengan base station atau yang kita kenal dengan BTS. Nah, dari situlah komunikasi kemudian berjalan. Kita mengirimkan satu pesan kepada perangkat yang lain melalui komunikasi radio elektromagnetik ini. Kunci utama dari komunikasi secara wireless adalah antena. Ya, kuncinya adalah antena, di mana antena menggabungkan antara sisi pengirim dengan sisi penerima melalui energi elektromagnetik. Oleh karenanya, antena menjadi poin penting di sini dalam sistem telekomunikasi wireless. Kenapa? Karena
Tanpa antena, maka energi elektromagnetik itu tidak bisa dipancarkan dan juga tidak bisa diterima di sisi penerima. Parameter antena yang paling penting adalah kemampuan antena untuk mentransmitkan daya menuju arah yang sudah ditentukan. Ya, kita tahu bahwasanya antena itu memiliki arah. Kenapa memiliki arah? Karena disitulah dari perangkat kita mengirimkan ke perangkat lainnya itu menggunakan arah, yaitu arah di mana gelombang elektromagnetik itu menuju satu titik yang lain. Distribusi daya pancar yang mengelilingi antena yang kita kenal dengan radiation pattern atau pola radiasi. Pola radiasi yang terdapat pada satu antena dengan antena yang lainnya itu berbeda tergantung dengan karakteristik dari antena tersebut. Sebagai contoh, pada telepon seluler, misalnya telepon seluler yang kita gunakan, karakteristik dari telepon seluler adalah dia mengikuti penggunanya. Artinya kemanapun kita berada, maka dia hadir di situ ya, ada dekat dengan kita. Oleh karenanya, maka antena yang digunakannya pun harus mampu menerima dan mengirim ke semua arah. Seperti itu. Begitu pula dengan BTS. BTS di mana BTS itu berkomunikasi dengan telepon seluler yang kita gunakan, dia harus menerima dari berbagai arah, dari berbagai sisi gitu ya. Nah, itulah karakteristik dari antena yang kita kenal dengan radiation pattern. Hal lain yang harus menjadi catatan adalah sistem komunikasi yang dihubungkan melalui radiasi elektromagnetik, maka daya yang dipancarkan akan terus mengalami penurunan. Ya, betul sekali. Di mana daya yang dipancarkan akan terus menurun seiring dengan panjangnya jarak antena penerima. Artinya semakin jauh jarak radiasi dipancarkan, maka sinyal itu akan mengalami penurunan. Setiap jarak tambah 2 kali lipat, maka daya yang diterima akan turun dengan faktor 4 atau 6 dB. 4 atau 6 dB. Artinya, semakin dikali lipat 2, maka sinyalnya akan berkurang sebesar 4 atau 6 dB. Sebagai contoh, misal dalam sebuah sistem transmisi dengan diketahui jarak 20 km pengiriman sinyal didapatkan loss sebesar 100 dB, maka pada jarak 40 km atau 2 kali lipat dari 20 km akan didapatkan loss sebanyak 106 dB. Dan hal ini menjadi satu keunggulan dari wireless atau dari sistem komunikasi wireless, di mana hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh oleh sistem komunikasi dengan kabel. Artinya dengan kabel bahkan akan berlipat-lipat noise yang dihadirkan. Selain itu, kelebihan dari wireless communication juga adalah fleksibilitas dari jaringan yang digunakan. Seperti contoh di perkotaan, maka kita tidak mungkin menarik kabel ke setiap sisi dari kota. Makanya dengan adanya sistem komunikasi dengan nirkabel atau wireless, kita bisa berkomunikasi ke berbagai sisi tanpa adanya kabel yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Nah, kita sering melihat pada gambar ini, kita lihat ada satu antena yang familiar dengan kita. Apakah antena ini? Ini adalah antena Yagi atau log periodik yang digunakan untuk menerima sinyal
broadcast televisi pada range frekuensi UHF yang masih sering kita lihat di sekitaran rumah kita. Mungkin di perkotaan sudah jarang terlihat, tapi di pedesaan atau di beberapa tempat dengan dengan sinyal yang terbatas atau dengan beberapa wilayah yang tertutup oleh gedung-gedung, mungkin antena ini sering digunakan, bahkan dengan ketinggian yang cukup tinggi. Dan antena ini juga masih akan terus digunakan bahkan sampai dengan televisi digital diluncurkan. Kenapa? Karena dalam sistem televisi digital pun masih menggunakan antena seperti ini. Atau mungkin kita juga melihat antena-antena lain, seperti misalnya antena WiFi di rumah kita atau antena WiFi di perkantoran kita, di langit-langit kantor kita, atau juga kalau teman-teman main ke atau berbelanja ke tempat retail gitu ya, seperti toko-toko retail lah, misalnya Alfamart, Indomart gitu, teman-teman sering melihat ada antena parabola yang merupakan sarana komunikasi untuk mesin ATM. Masih banyak yang lain sebenarnya, antena sistem yang digunakan di sekitaran kita, misalnya seperti radar di bandara, antena transponder satelit, antena microwave yang terpasang di beberapa gedung tinggi, yang digunakan untuk core komunikasi dari ISP, misalnya di satu wilayah ISP tersebut tidak dapat menjangkau dengan kabel fiber optik, maka dia menggunakan antena microwave. Seperti itu digunakan di beberapa gedung-gedung pencakar langit. Juga mungkin antena microstrip, dan teman-teman mungkin kurang familiar dengan antena microstrip, atau mungkin juga sudah familiar karena antena microstrip ini sudah banyak dikembangkan dan terus berkembang karena bentuknya yang sangat kecil dan penggunaannya yang sangat luas. Mungkin juga antena-antena yang kompleks lainnya yang mungkin teman-teman pernah lihat, dan itu merupakan bagian dari antena sistem, dan ini harus kita apresiasi, dan kita juga harus bangga bahwasanya para engineer antena itu telah membangun sistem-sistem antena dengan menerapkan teori-teori, kemudian metodologi desain, dan teknik manufaktur ini yang kompleks yang diterapkan pada antena. Kita lihat ini beberapa gambar dari antena sistem, misalnya seperti microwave tower. Ini yang digunakan untuk menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lainnya, misalnya kabel FO, kemudian komunikasinya terbatas, maka digunakan juga microwave dari titik A ke titik yang tidak terjangkau oleh kabel fiber optik. Kemudian juga antena pada transponder yang mungkin kita belum melihat secara langsung karena memang ada di angkasa. Juga ada juga horn antena. Horn antena juga banyak digunakan pada antena-antena parabolik ataupun antena-antena dengan microwave signal. Kemudian kita lihat juga ada radar. Radar kita mungkin pernah lihat di bandara ya. Kalau di foto ini adalah radar pada kendaraan militer, kita lihat di sini. Dan yang paling ujung kita lihat di sini ada microstrip array antena. Nah, ini adalah salah satu dari antena microstrip. Ini adalah salah satu dari antena sistem yang ada dan sudah digunakan di sekitar kita. Oke. Nextnya adalah tentang propagasi dari electromagnetic waves. Performansi dari jalur komunikasi nirkabel tidak hanya pada antena, ya, tidak hanya pada antena, namun juga dipengaruhi oleh variasi fenomena efek dari propagasi gelombang elektromagnetik itu sendiri, gitu ya. Jadi
keunikan dari elektromagnetik, gelombang elektromagnetik inilah yang menjadi faktor penting juga bahwa propagasi gelombang ini menjadi satu bagian yang harus kita pelajari. Sebagai contoh, pada pemancar radio, yang kita lihat di gambar ini adalah salah satu radio pemancar AM. Ya, kita tahu AM merupakan band frekuensi atau gelombang AM ini yang satu teknik amplitude modulation yang digunakan untuk salah satunya untuk broadcast radio, gitu ya, digunakan broadcast radio. Kita lihat kenapa antena yang digunakan pada antena AM ini sangatlah panjang. Karena apa? Karena paling tidak panjang antena tidak boleh kurang dari 1/4 lambda atau 1/4 panjang gelombang. Oleh karenanya kita tahu kalau misalnya kita memiliki frekuensi operasi yang sebesar 1,6 MHz, maka kita sudah bisa lihat atau sudah bisa kita hitung berapa panjang gelombangnya, ya kan? Kita bisa menggunakan rumus frekuensi ini dengan dibagi dengan kecepatan cahaya, sehingga kita tahu ini semakin rendah frekuensi yang digunakan untuk operasional komunikasi, maka panjang gelombangnya semakin panjang. Tetapi semakin tinggi dari frekuensi kerjanya, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Sehingga kita lihat ini berbanding lurus, artinya berbanding terbalik, semakin rendah frekuensi kerjanya, maka panjang gelombangnya semakin panjang, dan ini berpengaruh pada panjangnya antena. Dan secara praktikal, besaran daya yang dikeluarkan oleh transmitter haruslah besar juga. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rasio dari signal to noise ratio yang cukup, gitu ya. Karena signal AM ini memiliki noise yang tinggi, terutama dari induksi sinyal listrik yang diambil oleh antena penerima. Makanya di kebanyakan stasiun radio AM paling tidak memancarkan 50 kW, bahkan dari beberapa stasiun lainnya bisa memancarkan yang lebih tinggi sampai dengan 500 kW. Namun hal ini berbeda ceritanya jika kita berbicara propagasi frekuensi yang lebih tinggi, seperti signal handphone kita ya, yang berada pada kisaran 1,8 GHz, yang artinya ini menggunakan gelombang yang sangat pendek, sehingga bentuk atau panjangnya antena pun akan menjadi sangat kecil, seperti itu, seperti yang tertanam pada antena di perangkat handphone kita. Namun antena ini juga, antena yang semakin pendek atau semakin kecil bentuknya, memiliki juga kelemahan-kelemahan ya, seperti rentan dengan obstacle. Oleh karenanya komunikasi seluler dengan menggunakan komunikasi melalui BTS, maka jarak-jarak yang dekat. Seperti kita tahu bahwa di satu wilayah itu tidak hanya satu BTS, bahkan bisa beberapa BTS, karena satu BTS hanya mengcover beberapa radius kilometer saja ya. Berbeda dengan signal AM. Radio AM itu mungkin satu pemancar bisa sampai dengan satu kota, gitu, bahkan lebih. Nah, inilah yang menjadi catatan bahwasanya tidak hanya antena yang
penting dalam komunikasi nirkabel atau wireless communication ini, tapi juga tentang berbicara juga tentang propagasi dari gelombang elektromagnetik. Berikutnya ini yang tadi juga sempat disinggung, kita lihat di sini ada gambar frekuensi terhadap panjangnya antena. Kita lihat di sini dari grafik gambar ini, semakin tinggi frekuensi kerjanya, maka kita akan mendapatkan antena yang semakin pendek, ya. Kita akan mendapatkan antena yang semakin pendek. Ditambah tergantung kita menggunakan antena dengan antena full satu gelombang penuh, atau setengah gelombang, atau seperempat gelombang. Nah, artinya semakin kita tinggi frekuensi kerjanya, maka kita akan mendapatkan antena yang semakin kecil. Kita lihat di sini perbandingannya, misalnya di sini 150 MHz, maka dengan setengah panjang gelombang, maka akan mendapatkan antena 1000 mm atau sekitar 1 meter, ya. 1 meter. 1 meter. Oke. Dan ketika frekuensi kerjanya naik menjadi 750 MHz, maka panjang antenanya akan turun menjadi 20 cm. Kan mungkin jika frekuensi kerjanya juga semakin tinggi, maka panjang antenanya akan semakin pendek, gitu ya, semakin pendek. Di sini ada kisaran mendekati 1000 MHz atau 1 GHz, itu panjang antenanya sekitar 40 mm atau sekitar 4 cm, ya. 4 cm itu kan sangat pendek. Dan frekuensi kerja pada handphone kita itu 1,8 GHz, atau bahkan WiFi kita bekerja pada 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Artinya antena yang digunakan pada perangkat kita bisa semakin kecil. Seperti itu. Kemudian hal yang lain adalah terkait dengan propagasi gelombang elektromagnetik, yaitu kita pasti akan bertemu dengan yang namanya fading. Fading ini diakibatkan karena adanya variasi pada indeks refraksi pada udara. Artinya gelombang elektromagnetik yang berjalan pada medium udara ini atau free space akan bertemu dengan hal-hal seperti temperatur cuaca, kelembaban, dan hal ini yang menyebabkan sudut-sudut fasa dari sinyal akan berubah dan menjadi menjadi acak pada sisi penerima. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi para engineer untuk mendesain komunikasi yang tahan terhadap fading, ya. Tahan terhadap fading. Salah satunya itu dengan melakukan pendekatan menyimpan beberapa antena penerima dari berbagai sudut, atau juga dengan teknik-teknik yang lainnya yang mengakibatkan yang berdampak pada naiknya probabilitas penerimaan sinyal. Gambar yang saya sisipkan pada presentasi ini yang merupakan satu distribusi fading yang kita kenal dengan Rayleigh fading. Rayleigh ini menjadi satu acuan bagi para engineer bagaimana sebuah signal itu sebuah sistem komunikasi itu bisa tahan dengan menggunakan salah satu distribution yang kita kenal dengan Rayleigh fading, dan ini digunakan untuk simulasi pada desain sebuah sistem komunikasi. Nah, ini yang kita lihat di slide ini adalah band frekuensi yang digunakan pada saat ini, ya.
Itu mulai dari, kita lihat di sini ada mulai dari wavelengths, ini panjang gelombang ya. Kita lihat panjang gelombangnya dari 1000 meter sampai dengan 10 minus 12. Itu sangat-sangat pendek ya, kita kenal dengan gamma rays. Nah, ini kita lihat di sini ada radio waves itu dari 10 pangkat 3 atau 1000 meter sampai dengan 10 pangkat minus 3 atau 1 mm. 1 mm yang kita kenal dengan millimeter wave. Nah, ini radio wave band kita dibatasi dengan shading warna abu-abu ini. Ini yang radio wave. Nah, kesini ini ada infrared, ada ultraviolet, ada X-ray, dan ada gamma rays yang mungkin tidak bisa terlihat dan tidak penggunaannya bukan untuk penggunaan radio band frekuensi. Di sini kita ada band destination, itu ada VLF atau very low frequency, itu pada range 3 kHz sampai dengan 30 kHz dengan panjang gelombang 100 km sampai dengan 10 km ya, 100 km sampai dengan 10 km. Bayangkan 1/4 dari 100 km itu berapa ya? Ini sangatlah besar gitu ya frekuensi ini, dan dampaknya pada panjangnya antena. Digunakan untuk navigasi ya. Ini very low frequency, dan kita masuk pada berikutnya adalah low frequency. Itu pada kisaran 30 kHz sampai dengan 300 kHz. Ini wavelength-nya di kisaran 10 km sampai dengan 1 km ya. 1 km ini 1/4-nya dari 1 km aja 250 meter. Artinya panjangnya antena itu sangat panjang sekali. Ini low frequency. Dan yang tadi kita singgung adalah medium frequency ya. Medium frequency itu AM broadcast, yaitu di kisaran 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Artinya dari 1 km sampai dengan 100 meter panjang gelombangnya. Artinya kalau 1/4-nya dari panjang gelombang, maka antenanya sendiri bisa 25 meter. Gitu ya, 25 meter. Maka kita lihat tadi dari tingginya tower yang digunakan pada AM tower, AM radio yang tadi kita lihat pada di gambar sebelumnya, bisa mencapai 25 meter panjang antenanya saja gitu ya. Seperti ini digunakan untuk AM broadcast, kemudian maritime communication, kemudian amateur radio atau radio amatir ya. Para pencinta radio yang masih eksis di amatir radio sampai sekarang masih menggunakan range frekuensi ini. Kemudian beranjak pada berikutnya itu high frequency, yang ini sudah mulai menggunakan frekuensi yang cukup tinggi di kisaran 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Ini masih juga digunakan untuk amateur radio, kemudian komunikasi pesawat, kemudian radio astronomi, kemudian shortwave broadcast ya. Ini juga memiliki panjang gelombang 100 meter sampai dengan 10 meter. Ini mungkin juga ini yang medium frequency dan high frequency banyak digunakan oleh radio amatir. Kita lihat mungkin di beberapa di sekitaran kita ya yang masih ada antena-antena panjang itu radio-radio amatir itu untuk komunikasi satu titik ke titik yang lain. Kemudian ini yang paling dekat dengan kita, mungkin yang sering juga kita gunakan, yaitu very high frequency, yaitu televisi, FM broadcast, dan air traffic control. Ini panjang range frekuensinya dari 30 MHz sampai dengan 300 MHz dengan panjang gelombangnya 10 meter sampai dengan 1 meter. Artinya 1/4-nya dari 1 meter itu kurang lebih panjang antenanya hanya 250 mm ya. Artinya 25 cm seperti itu. Ini very high frequency, digunakan untuk televisi, TV ya kan, FM broadcast, radio, dan air traffic control. Dan next berikutnya ini masih di yang berikutnya adalah ultra high frequency. Ini di sini masih ada televisi, satellite communication. Nih satellite communication ini udah
udah mulai digunakan. Kemudian radar, navigasi, dan seluler telepon. Seluler telepon masuk pada ultra high frekuensi, yaitu masuk pada range 1 giga ke atas ya, 1 giga ke atas. Jadi pernah kita gunakan 900 megahertz, dan saat ini kita menggunakan range frekuensi 1,8 GHz. Ini memiliki panjang gelombang 1 meter sampai dengan 10 cm. Artinya dari 10 cm ini seperempat lambdanya saja berarti sekitar 2,5 cm. Artinya sangat kecil ya antena yang digunakan untuk range frekuensi seluler telepon. Kemudian nextnya adalah SHF atau super high frequency yang digunakan untuk radar, microwave link, satellite communication, mobile communication. Nah, ini juga operasi frekuensinya atau range dari frekuensinya di kisaran 3 GHz sampai dengan 30 GHz, sehingga memiliki wavelength yang sangat-sangat pendek ya, 10 cm sampai dengan 1 cm. Dan ini berpengaruh juga pada panjangnya antena. Nah, itu ya. Kalau 1 cm saja, maka antenanya kita gunakan misalnya seperempat lambda, itu sangat kecil sekali. Atau kita gunakan full, panjang gelombang pun hanya 1 cm, artinya 1 cm bentukan dari antenanya. Kemudian yang terakhir itu adalah extremely high frequency, yaitu pada range 30 GHz sampai dengan 300 GHz. Nah, kita lihat pada shading yang di bawah ini, mulai dari sini sampai dengan sini ya, kisaran dari 2 atau 1 GHz sampai dengan 300 GHz ini merupakan microwave bands, yaitu microwave bands ya. Kita kenal juga digunakan untuk komunikasi satelit ya. Kita ada L-band, ada S-band, ada C-band, ada X-band, ada Ku-band. Ini para pengguna TV kabel banyak menggunakan Ku-band dan C-band ya. C-band ini juga pernah digunakan oleh Indovision, mungkin sampai saat ini juga masih menggunakan C-band, tapi kebanyakan TV kabel yang lainnya menggunakan Ku-band ya. Ku-band seperti Transvision, K-Vision, dan lain sebagainya. Kemudian ada K-band, ada Ka-band, dan millimeter wave. Nah, ini millimeter wave ini yang digunakan pada komunikasi yang khusus ya, seperti itu, karena panjang gelombangnya saja sampai milimeter ya, sangat pendek gitu ya. Nah, semakin tinggi range frekuensinya atau frekuensi kerjanya, maka semakin pendek dari panjang gelombang, dan ini berpengaruh pada kemampuan elektromagnetik yang dilepaskan oleh antena terhadap noise gitu ya. Karena seperti misalnya contohnya komunikasi seluler di 1,8 GHz itu sangat-sangat rentan terhadap obstacle ya, terhadap misalnya gedung pencakar langit seperti itu, atau bangunan-bangunan dengan beton. Maka kalau kita lihat di beberapa gedung bertingkat atau di dalam gedung perkantoran, maka di dalamnya ada lagi yang kita kenal dengan penguat atau repeater ya. Artinya di sana ada lagi perpanjangan dari atau penguat sinyal dari seluler. Biasanya disediakan oleh gedung atau juga oleh provider tertentu. Misalnya di mall, di dalam mall gitu ya, itu ada penguatnya lagi, karena sinyal seluler dari BTS itu tidak sampai ke dalam gedung karena tertahan oleh beton-beton yang menjadi struktur dari bangunan itu sendiri. Nah, ini saya sisipkan sengaja teman-teman pada materi perkuliahan ini ada notation dari parameter yang akan sering digunakan ya. Di sini ada yang skalar dan ada vektor gitu. Ini yang kita lihat, di sini ada skalar, nih ada frekuensi, simbolnya F gitu kan. Kemudian unit name-nya ada hertz, di mana 1 hertz adalah cycle per second, 1 cycle per second. Kemudian ada energi itu satuannya adalah W besar ya. Kemudian unit name-nya adalah joule, di mana joule itu adalah
10 pangkat 7 ERGS ya, ini ya, energi. Nah, ini ada juga power satuannya watt, itu seperti itu, dan seterusnya teman-teman bisa lihat dan bisa catat dan pelajari. Dan ini bakal atau akan sering digunakan dalam perkuliahan kita ya. Misalnya flux gitu ya, flux atau force magnetic gitu seperti itu, atau mungkin mutual inductance gitu ya, digunakan dalam antena, atau conductivity gitu, atau electric flux gitu ya. Ini banyak digunakan di perkuliahan ini. Ini masih notation skalar. Ini ada permittivity, ada permeability yang digunakan pada propagasi gelombang ya. Menghitung propagasi gelombang ini menggunakan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, nanti bisa pelajari. Di sini ada wavelengths, kita lihat tadi wavelengths itu adalah simbolnya lambda. Kemudian ini adalah velocity dibagi frekuensi kerja, artinya nih velocity ini adalah kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi kerjanya berapa. Ada juga yang lainnya, misalnya contoh ini yang sering digunakan juga intrinsic impedance of free space ya. Ini sebesar unit name-nya adalah 120 pi ohm. Nah, ini unit name-nya seperti ini. Ini ada definisinya dari intrinsic impedance dari free space. Artinya free space ini atau udara ini memiliki impedansi sendiri gitu ya. Jadi udara yang dimana signal elektromagnetik melewat padanya, udara itu sendiri memiliki impedansinya sendiri. Kemudian yang lainnya ada bentuknya adalah, ini masih skalar ya. Ada volume density, ada propagation constant gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ada PSWR ya. Ini ada PSWR, ada perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada antena. Ini juga masuk pada notation skalar parameter. Dan yang berikutnya adalah vektor. Nih ada vektor ya. Ada vektor di sini. Vektor parameter, misalnya ada force gitu kan, ala electric field strength, ada kemudian conduction current density, kemudian di sini ada misalnya ada polarisasi gitu ya, mungkin nanti tangential komponen gitu, pointing factor, ini banyak sekali digunakan ini di dalam analisis antena. Nah, ini teman-teman bisa nanti baca dan pelajari. Itu pun juga saya sisipkan dalam modul perkuliahan ini ya. Itu mungkin rekan-rekan nanti selengkapnya teman-teman bisa lihat di modul yang disisipkan di post. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi di video berikutnya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kedua di pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.